sesuai dengan martabat dan juga dalam meningkat. Ini kalimat orisinal dengan kalimat saya. Lah wong nyatan mung ngene bae wis arep dintekke. Artinya begini. Praktek politik pemerintah pusat sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2012, praktek politiknya memperlakukan Jogja istimewa itu hanya sebatas mengangkat sultan jadi gubernur. Hanya itu. Lah wong ini wae wis arep dintekke. Maunya apa? Karena ada isu kepala desa sudah dipilih oleh rakyat, bupati wali kota sudah dipilih rakyat, gubernur se-Indonesia kecuali Jogja sudah dipilih rakyat, presiden sudah, maka gubernur Jogja juga harus dipilih oleh rakyat. Bisa tangkap ini? Yeah, nah itulah. Lama ini wae apa? Ini wae maka sultan jadi gubernur. Lama ini wis arep dintekke mergo Pak SBY minta Jogja itu pilihan gubernur. Jelas ini ya? Yeah. Nah, Bapak yang saya hormati, kami bekerja 10 bulan. Tim saya kerja siang malam, bukan saya kerja, tidak. Saya terima laporan. Tim saya kerja. Setelah 10 bulan kita kerja, kita serahkan ke DPR RI, kita serahkan kepada pemerintah. Kurang ajarnya DPR, kurang ajarnya pemerintah kepada DPD. Yang kayak tukang parkir tadi. Disepelekan. Apa yang diserahkan oleh DPD ini nggak dihargai. Disimpan dalam laci kan ini. Pada tahun 2011 bulan Februari Maret ada undangan dari DPR membahas Jogja, tetapi yang dibahas bukan draft dari DPD RI, tapi draft dari pemerintahan Pak SBY. Dan draft itu sangat buruk untuk draft itu sangat buruk. Kita DPD juga menyusun dengan susah, orang-orang pintar semuanya nggak dihargai. Rasanya saya menangis. Sedih. Tapi khawatir rasanya. Tapi mau tidak mau kami harus melaporkan ke Sultan. Saya rombongan ke Jogja. Di Jogja kita diterima di Sultan. Rombongan besar, tapi kemudian dikirim 4 orang. Saya ketua tim, yang kedua Pak Profesor Dr. Farouk Muhammad, wakil ketua DPD RI, yang ketiga Pak Jenderal Ferry Tomburi, anggota DPD dari Manado, yang keempat itu Bapak Pendeta Senior Cek Ospara dari Ambon. Saya gitu, menghadap Sultan. Di keraton itu ketika kita diterima secara spesifik oleh Sultan, rasanya berat sekali mau bilang itu berat. Karena apa? Kan DPR yang sudah kerja dengan sungguh-sungguh, di DPR nggak ada undangan, draftnya buruk. Saya kecewa, malam hari sebelum merapat saya pingsan. Saya pernah sakit hati ketika saya putus pacar, saya sakit hati. Saking sakit hati saya itu tak rewani lelah bungkung di Bengawan Solo. Tahu nggak bungkung? Lelah punya orang Jawa itu bungkung. Berendam. Mendinginkan pikiran itu bungkung di tempuran Bengawan Solo. Saya bungkung di Kalijawi, tahu Kalijawi? Kalijawi tempatnya orang-orang Kejawen, kumpul di Bogor, dan itu ada kali besar. Kali yang di sini air panas, di sini air dingin, nggak kumpul. Saya ikut di situ ketika putus pacar.
Tapi walaupun saya kecewa sakit, saya nggak pingsan. Iya. Saya nggak pingsan. Tapi ketika saya jadi ketua BEM, malam hari saya pingsan. Saya jatuh pingsan. Iya. Saking beratnya terima beban Jogja. Iya. Ketika datang ke Jogja, kita melapor Marsud Dalem, mohon maaf, ini ada undangan dari DPR untuk membahas Jogja. Tetapi yang dibahas bukan yang dari DPR, yang dibahas draft dari pemerintah yang memang sangat. Marsud Dalem diam. Jawabnya apa? Jawabnya ini penting. Jawabnya Mas Bang. Ya, pertama terima kasih DPD sudah kerja baik. Kalau pemerintah pusat tidak menghargai aspirasi rakyat, ya wis tak laku. Ya wis tak laku. Teman saya Pak, satu orang Manado, nggak ngerti kalimat ya wis tak laku. Iya. Yang satu orang NTB, Jenderal Polri, yang nggak ngerti juga ya wis tak laku. Yang satu orang nama. Saya orang Papua tapi telinga saya masih telinga Jawa. Masih telinga Jawa. Ya wis ben tak lakon. Saya paham sekali. Karena saya dulu diajari oleh nenek saya. Orang Jawa itu kalau lelaku Mas. Oh, masih lelaku enggak? Kalau lelaku itu direwangi nyepi. 35 hari mati poso Senin Kamis. Karena masih poso Senin Kamis Pak. Iya. Poso Senin. Ini lakunya. Amalan. Dan setelah agak lama saya dapat berita dari Ibu Ratu. Oh Ibu Ratu. Ibu Ratu ya Mas. Itu permaisuri Kartodalam. Ibu Ratu bilang ke Pak Paulus, BNKE masa jalan ngendika apa? Dan lama ya. Iya. Ya ben tak lakoni. Lah wis bar temuan kae karso jalan ora ngendika apa. Tapi terus hilang pergi. Setelah pulang kundur di keraton melakukan Pisoanan Agung. Masih ingat riwayatnya? Iya. Pisoanan Agung. Ya di situ ada kalimat ketika pidato. Kalau pemerintah pusat enggak menerima aspirasi rakyat, tanya sendiri kepada rakyat. Kalimat itu adalah kalimat referendum dalam bahasa politik. Iya. Saya tanggapi. Saya potong pendek karena waktunya mau habis. Referendum itu yang melepaskan Timor Timur. Hasil referendum Timor Timur lepas. Ketika itu ada gerakan rakyat Jogja kan? Masih ingat? Yang dipimpin Mas Asko. Sampai menteri datang gitu, SBY datang ke Jogja gitu. Kalau sampai referendum di Jogja, apa enggak gawat? Gawatnya bukan Jogja, gawat itu di Papua. Dan orang Papua bilang begini, kalau Republik ini memperlakukan Jogja saja seperti itu, anak sulungnya Republik ini Jogja. Kalau diperlakukan pantesan kita orang Papua disolim. Kalau sekarang referendum itu Papua lepas itu, lepas. Bisa tanggap maksudnya kan? Mungkin kalau di Jogja
masih bisa bertahan republik. Tapi kalau di Papua akan terjadi seperti Timur akan terjadi sekarang. Karena itu menjadi dukungan bagi pemerintah pusat. Maka dari itu terjadi kompromi. Yang Hindu jangan menjadi India, tapi kalian yang Muslim jangan menjadi Arab. Tetaplah Indonesia. Budaya kita ini budaya yang bernilai, harus bangga dengan kebudayaan. Ada pertanyaan? Iya. Ada